Kemunculan Boboiboy Sopan bukanlah hal yang istimewa pada petualangan di Baraju ini. Namun dari kemunculannya terdapat fakta menarik terkait Boboiboy Sopan. Nah, sambil nunggu episode 5 rilis, yuk bareng-bareng kita bahas terkait hal ini. Let's go! Boboiboy Sopan adalah wujud atau kuasa baru Boboiboy yang menggambarkan kesopanan, ketenangan, dan kekuatan yang bijak. Nama Sopan sendiri mencerminkan sifatnya yang sangat halus, beradab, dan damai. Sangat berbeda dari wujud-wujud Boboiboy lainnya yang lebih ofensif atau agresif. Boboiboy Sopan dihasilkan daripada elemental fusion antara kuasa cahaya atau solar dan angin atau toufan, menjadikannya kombinasi yang menenangkan dan penuh tenaga. Boboiboy Sopan digambarkan sebagai karakter yang sangat sopan dan penyayang, lebih suka menyelesaikan konflik melalui perbincangan dan ketenangan, bukannya kekerasan. Beliau juga merupakan simbol kesopanan dan diplomasi dalam dunia Boboiboy. Dia membuktikan bahwa kekuatan bukan hanya tentang pertarungan, tetapi juga tentang keberanian untuk berbicara dan menyatukan hati. Hebat sekali karakter ini kan? Dalam komik, beliau menenangkan dua puak yaitu Mas Gardu dan Yanari untuk membuka jalan kepada rundingan damai menjadi perantara yang bijak dan penuh empati. Ia menunjukkan bahwa menjadi kuat bisa berarti menyembuhkan, bukan menghancurkan. Kuasa utamanya dikenali sebagai Sopan Calming Breeze, di mana Boboiboy Sopan menciptakan hembusan angin lembut untuk menenangkan hati individu yang berkonflik. Selain daripada kuasa angin, dia juga menggunakan light speed stance untuk mengelak serangan dengan laju seperti cahaya, serta meninggalkan bayang-bayang pantas. Boboiboy Sopan boleh membentuk solar kris, sejenis kris bercahaya dari kipasnya yang digunakan dalam beberapa serangan seperti tusukan, belahan, dan letupan cahaya yang mematikan seperti whirling solar cyclone dan light burst. Pakaian Sopan menggabungkan elemen tradisi Melayu dan modern. Kombinasi warna biru, gold, putih dengan songkok bergaya tengkolok dan lambang unik pada kepalanya. Gaya rambut menyerupai Boboiboy Rumble dengan belahan depan yang simetris. Dalam dialognya, Sopan sering menggunakan peribahasa Melayu untuk menyampaikan message damai dan kesopanan dengan penuh hikmah. Walaupun lebih suka penyelesaian aman, Boboiboy Sopan tidak gentar untuk bertarung bila perlu, terutama bila musuh seperti Pak Pato menggunakan robot perang. Dia tetap berani melawan untuk mempertahankan keamanan. Baiklah, itu saja pembahasan singkat terkait Boboiboy Sopan. Gimana menurut pendapat teman-teman? Komen di bawah ya. Oke, sampai sini aja pembahasan kali ini. Klik like video kalau kalian suka dan di-share juga ya ke teman-teman kalian. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Jadi pada episode sebelumnya, saat kemunculnya Boboiboy Sopan, Kuali sempat menjelaskan bahwa kuasa fusion milik Boboiboy Sopan merupakan bentuk dari renewable energy. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan renewable energy atau energi terbarukan? Jadi itu merupakan jenis energi yang berasal dari sumber daya alam yang mampu diperbarui secara alami dan tidak akan habis meskipun digunakan terus-menerus. Sumber energi ini berbeda dengan bahan bakar fosil seperti minyak bumi atau batu bara yang jumlahnya terbatas dan dapat menipis seiring waktu. Energi terbarukan bisa diperoleh dari berbagai elemen alam, misalnya sinar matahari yang memberikan energi melalui panel surya. Terus angin yang dimanfaatkan oleh turbin untuk menghasilkan listrik, aliran air yang digunakan dalam pembangkit listrik tenaga air, panas dari dalam bumi yang dikenal sebagai energi panas bumi, hingga biomasa yang berasal dari bahan organik seperti tumbuhan dan limbah alam. Nah, semua sumber energi tersebut memiliki keunggulan utama, yaitu dapat digunakan secara berkelanjutan tanpa merusak lingkungan maupun menghabiskan sumber daya alam yang ada.
Menurut penjelasan dari Ying dan Yaya, gabungan kuasa fusion milik Boboiboy Sopan ini memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan bentuk kuasa fusion lainnya. Mereka mengatakan bahwa kuasa ini tidak membutuhkan terlalu banyak input energi untuk dapat menghasilkan tenaga yang besar. Dengan kata lain, sistem kerjanya sangat efisien karena mampu memaksimalkan hasil energi dengan penggunaan sumber daya yang minimal. Selain itu, mereka juga menambahkan bahwa kuasa ini berpotensi menciptakan sistem energi yang lebih efisien dan berkelanjutan, atau bisa dikatakan lestari. Hal ini berarti kuasa fusion Sopan bukan hanya kuat dari segi daya, tetapi juga ramah terhadap lingkungan, serta mendukung prinsip keberlanjutan energi, sejalan dengan konsep renewable energi yang telah dijelaskan sebelumnya. Intinya, gabungan antara kuasa fusion solar dan taufan menghasilkan sebuah bentuk kuasa fusion yang tergolong sangat efisien karena tidak membutuhkan banyak tenaga untuk dapat berfungsi dengan optimal. Berbeda dengan fusion supra yang justru memerlukan energi dalam jumlah besar setiap kali digunakan. Itulah sebabnya setiap kali Boboiboy menggunakan fusion supra, ia sering terlihat kehabisan tenaga setelah pertarungan selesai. Sementara itu, fusion Sopan yang merupakan gabungan antara solar dan taufan justru bekerja sebaliknya, lebih hemat energi, stabil, dan mampu mempertahankan daya tempurnya lebih lama tanpa menyebabkan kelelahan berlebih pada penggunaannya. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik dari fusion Sopan sejalan dengan konsep energi terbarukan, yakni menghasilkan kekuatan besar dengan konsumsi energi yang minimal serta efisien yang tinggi. Baiklah, itu dia pembahasan kali ini. Gimana menurut pendapat teman-teman? Komen di bawah ya. Oke, jangan lupa klik like video ini kalau kalian suka, dan di share juga ya ke teman-teman kalian. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Jadi kemunculan Sopan di episode kali ini memang belum bisa ngalahin hype-nya pertarungan dua Boboiboy yang hampir mencapai kekuatan tahap ketiga di episode sebelumnya. Tapi bukan berarti episode 4 ini gagal bikin penonton terkesan. Justru sebaliknya, kemunculan fusion Sopan jadi momen menarik yang nunjukin sisi baru dari cerita, bikin suasana jadi lebih segar dan bikin fans penasaran sama kelanjutan konfliknya. Walau aksinya nggak seintens episode sebelumnya, vibe-nya tetap seru kok dan punya daya tarik tersendiri yang nggak kalah keren. Nah, mungkin alasan kenapa hal itu bisa terjadi karena dari awal kita udah di-spill lewat teaser yang nunjukin kemunculan fusion Sopan. Jadi pas momen dia beneran muncul di episode ini, rasa excitednya udah nggak terlalu tinggi lagi. Soalnya kita udah tahu duluan kalau Boboiboy Sopan bakal muncul. Beda banget sama momen pertarungan Boboiboy Blaze dan Ice yang waktu itu bener-bener nggak terduga. Kita nggak nyangka mereka bakal bertarung sampai hampir ngeluarin kuasa tahap ketiga. Makanya keseruannya terasa lebih greget. Selain itu, mungkin juga kenapa Boboiboy Sopan terkesan biasa aja di episode ini karena lawannya memang nggak sebanding sama dia. Meskipun jumlah musuhnya banyak, tapi kuasanya masih jauh di bawah fusion Sopan. Jadi wajar aja kalau dia bisa ngalahin robot-robot itu dengan mudah dan dalam waktu singkat. Ya, walaupun aksinya tetap keren, tapi tensi pertarungannya memang nggak seintens yang diharapkan. Dan satu faktor terakhir yang bikin episode baru ini terasa agak biasa aja adalah tempo ceritanya yang melambat. Kalau di episode 3 hampir setengah durasinya diisi dengan aksi dan pertarungan sengit, di episode 4 ini justru suasananya jauh lebih tenang. Apalagi dengan kehadiran fusion Sopan yang punya aura atau vibes kuasa perdamaian. Nuansanya itu jadi lebih damai dan kalem. Alur ceritanya pun dipenuhi momen-momen santai tanpa banyak konflik atau keributan. Jadi meskipun begitu, episode 4 ini tetap menarik buat ditonton. Episode 4 ini lebih terasa sebagai jeda tenang setelah intensitas tinggi di episode sebelumnya. Baiklah, itu dia pembahasan kali ini. Gimana menurut pendapat teman-teman? Komen di bawah ya. Oke, jangan lupa klik like video ini kalau kalian suka, dan di-share juga ya ke teman-teman kalian. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.
Pada promo episode 4 yang baru ditayangkan menampilkan beberapa babak penting dan penuh tanda tanya. Di awal teaser, kita diperlihatkan kelanjutan pertarungan antara Bobo Boy Blaze dan Bobo Boy Ice. Pertarungan tersebut menimbulkan kekacauan besar hingga menyebabkan gunung puncak bakar beku tampak akan meletus. Sementara itu, para ketua suku kembali terlibat perdebatan sengit. Masing-masing mendukung Bobo Boy andalannya untuk melanjutkan pertarungan demi kehormatan sukunya. Tak lama kemudian, seluruh suku dan pihak lainnya berkumpul di arena pertempuran. Namun, situasi berubah ketika sekelompok robot tiba-tiba muncul dan mulai menyerang mereka. Disinilah kita melihat Bobo Boy melakukan aksi fusion untuk menghadapi serangan dari para robot tersebut. Selain melawan para robot, Fusion Sopan juga berperan untuk mendamaikan suku Bara dan suku Salju agar kedua suku tersebut bisa kembali rukun dan hidup berdampingan dengan damai. Well, robot-robot ini ternyata muncul dari sebuah markas rahasia di bawah tanah yang sempat diperlihatkan pada episode sebelumnya. Namun hingga kini masih belum terungkap siapa sosok di balik perintah untuk mengirimkan robot-robot tersebut ke puncak bakar beku untuk mengacaukan upaya perdamaian antara suku Bara dan suku Salju.